Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fikta Vanodia. Saya dari Universitas Esa Unggul, Kebonjeruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal, Forum 9. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dipelajari adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menepati kedudukan yang paling penting, karena merupakan ciri-ciri kemampuan komunikasi siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas dalam suatu lingkup mata pelajaran, menurut Abidin tahun 2013. Dan menurut Syah tahun 2013, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi, secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil yang tertentu. Apa sih wujud berbicara itu? Wujud berbicara itu disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran yang secara efektif, sebagaimana seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Itu menurut Tarigan tahun 2016. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa pencapaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Inovatif. Tujuan inovatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat inovatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. B. Reaktif. Tujuan reaktif merupakan tujuan pembicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicaraan ini. Pembicaraan semacam ini biasanya terbentuk dari lawakan atau guyonan atau bercandaan. C. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lainnya. D. Argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional. Di dalam bahasa pembicaraan yang digunakan pembicara, berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi, ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Kegiatan berbicara dalam situasi resmi melibatkan audiens dengan berbagai latar belakang pendidikan. Kegiatan ini merupakan proses berbahasa lisan dan mengekspresikan pikiran dan perasaan, menyampaikan berbagai informasi tentang sesuatu, dan merefleksikan pengalaman berbicara. Nah, di sini saya akan memberitahukan contoh komunikasi formal yang biasanya digunakan, yaitu 1. Proses belajar mengajar dalam kelas. Proses ini contoh dari komunikasi formal yang biasanya mudah kita pahami dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Seorang guru akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal sehingga mudah untuk dipahami oleh murid-muridnya. Yang kedua, yaitu presentasi diskusi. Dalam kegiatan belajar ini, pasti seringkali ada presentasi dan hasil diskusi. Pencapaian dari hasil diskusi tersebut hendaknya menggunakan komunikasi yang formal. Ini akan menilai edukasi yang lebih baik. Tentu saja hal ini akan memberikan proses pembelajaran yang lebih bermakna.
Yang ketiga yaitu seminar. Seminar merupakan bagian dari proses pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi pembicara dalam seminar akademik akan menggunakan jenis komunikasi yang formal. Bentuk komunikasi ini lebih diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai akademis yang ada dalam seminar menjadi lebih terasa jika dibandingkan dengan menggunakan komunikasi yang informal. Yang keempat adalah workshop, yaitu komunikasi formal. Pembelajaran selanjutnya bisa kita temui pada saat kita mengikuti workshop atau pelatihan tertentu. Kegiatan ini biasanya menggunakan komunikasi yang formal. Yang kelima, yaitu presentasi karya ilmiah. Biasanya ini juga menggunakan komunikasi yang formal. Lalu yang ketujuh, yaitu konsultasi akademik. Konsultasi akademik bisa dilakukan antara peserta didik dengan pengajarnya. Biasanya proses diskusi ini lebih disarankan menggunakan komunikasi yang formal, sehingga adanya perbedaan yang cukup jelas antara pendidik dan pengajar. Yang kedelapan yaitu diskusi akademik. Kegiatan diskusi akademik sebagai akademisi, seseorang tentu perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan bahasa yang formal. Di sini saya akan menjelaskan lagi tips dalam berbicara formal di depan umum. Yang pertama, yaitu sudah menyiapkan materi terlebih dahulu dalam bentuk poin. Pembahasan atau materi apapun yang disampaikan biasanya terdiri dari beberapa poin. Itu sebabnya Anda sudah harus membuat dan menyusun poin tersebut sedemikian rupa. Yang kedua, berusaha menjadi spontan. Sebuah pertunjukan tidak terkecuali dengan pembelajaran materi, biasanya memiliki sebuah momen atau kejadian yang menarik dan tidak seperti yang dibayangkan. Sama saja dengan spontan. Agar tidak terlihat kaku ketika berbicara di depan umum, cobalah untuk menjadi spontan. Ketiga, jangan lupa untuk berinteraksi dengan audiens. Jangan beranggapan bahwa karena ada mereka memberikan sebuah materi yang formal, maka Anda harus menjadi satu-satunya orang yang memiliki bagian penting pada acara tersebut. Ingatlah bahwa seorang public speaker yang baik ialah seorang yang membawa audiens. Lalu yang keempat yaitu menyisipkan humor juga tidak ada salahnya. Jangan terlalu kaku ketika sedang dalam keadaan formal juga, karena biasanya mereka yang menerima presentasi tersebut akan lebih mudah untuk melupakannya jika isinya presentasi hanya begitu-begitu saja dalam bentuk formal-formal saja. Lalu yang kelima yaitu pelajari dan perkuat kekuatan cerita Anda. Yang keenam, pastikan Anda sudah paham benar dengan materi sehingga bisa melakukan improvisasi. Lalu yang ketujuh, yaitu membangun kredibilitas Anda sebagai pembicara. Yang kedelapan, berbicara dengan cara yang baik dan jelas. Yang kesembilan, jangan lupa pentingnya time management. Yang kesepuluh, penggunaan intonasi yang berbeda akan sangat membantu audiens untuk memahami apa yang dimaksud. Lalu yang ke-11 yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga tak kalah penting dari intonasi. Ke-12, sesekali melakukan tatap mata pada audiens. Yang ke-13, tak ada salahnya untuk memberi jeda dan mengambil nafas pada saat presentasi. Sekian dari saya video presentasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.